Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Dani dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Saya Desmutri Hasanawati dari SD Masjid Syuhada Yogyakarta. Saya Deki Sasonawati dari SMP Negeri 9 Yogyakarta. Saya Rusmi Asviati dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Desmutri. Waalaikumsalam Pak Dani. Ya, selamat pagi. Ya, selamat. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik Pak Dani. Ya. Sehat-sehat ini Pak Dani. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Dani? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah hari ini juga kebetulan tugas juga sudah banyak yang diselesaikan sehingga semakin enak dijalanin hari ini. Bu Desmutri, bagaimana kondisi keluarga? Sehat juga? Alhamdulillah Pak, sehat. Suami sehat, ibu juga sehat. Anak-anak juga Pak. sehat semuanya. Alhamdulillah semuanya Ya, sehat. alhamdulillah. Iya. Ya. Bagaimana kegiatan di sekolah Bu? Kegiatan di sekolah, kegiatan dengan anak-anak, alhamdulillah lancar. Dengan rekan sejawat juga, alhamdulillah juga lancar gitu Pak. Ya, Alhamdulillah semuanya lancar. Ya, alhamdulillah. Turut senang juga mendapatkan kabar dari Ibu. Semua kegiatan alhamdulillah sesuai dengan harapan bisa lancar dan sukses juga. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf Bu Desmutri, kali ini perkenankan saya bertugas untuk mengamati, mengobservasi yang rencananya Ibu akan melakukan coaching pada teman-teman guru yang lain. Apakah diperkenankan Ibu? Boleh Pak, monggo silakan. Ya, alhamdulillah juga ini bisa menjadi kolaborasi yang positif nanti untuk memajukan kegiatan kita bersama. Namun sebelum dimulai coaching, perkenankan saya juga untuk menanyakan beberapa hal ya Bu Desmutri ya. Ya, baik Pak. Yang pertama, kami berharap nanti ketika coaching Ibu memperhatikan rubrik-rubrik penilaian terkait dengan coaching bersama dengan coach yang nanti akan Ibu Desmutri lakukan. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan coaching nanti Ibu? Iya. Persiapan saya sebelum melaksanakan coaching, yang pertama itu saya melakukan konfirmasi ke kepada coach, dalam hal ini kepada Bu Rusmi Pak. Jadi saya tanyakan jadwalnya kapan bisanya gitu Pak. Jadi sama-sama mensinkronkan jadwal gitu Pak. Yang kedua itu saya mempersiapkan catatan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Rusmi supaya Bu Rusmi nanti bisa menggali ide-idenya Pak untuk menemukan alternatif solusi. Ya, luar biasa ya Bu ya. Bagus, sudah persiapannya sudah sangat matang sekali. Semoga ini bisa menjadi awal yang positif, nanti bisa berjalan dengan baik. Amin, ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu ya. Kompetensi coaching yang nanti akan Ibu lakukan ini, kompetensi apa yang yang akan dikembangkan oleh Ibu nanti di coaching? Iya Pak, ada ketiga kompetensi Pak. Yang pertama itu kompetensinya saya harus berusaha untuk hadir penuh. Kemudian yang kedua saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga saya mencoba untuk fokus mendengarkan aktif gitu Pak. Oke, ya, terima kasih Bu ya. By the way tadi coachingnya Bu Rusmi ya? Iya betul Pak, Bu Rusmi, betul. Dan Bu Rusmi juga sudah bersedia ya nanti akan hadir di sini ya? Iya, alhamdulillah sudah bersedia. Beliau juga sudah memastikan jadwalnya itu sudah kosong Pak, jadi bisa sudah diagendakan gitu ya Bu ya? Iya betul. Ya, alhamdulillah. Betul. Ya. Ada lagi Bu yang pengen saya ketahui ya. Dari kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan dalam coaching nanti dalam prosesnya,
akan fokus pada kompetensi yang mana kira-kira Ibu? Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi tadi, saya ingin fokus pada penggalian pertanyaan berbobot, Pak. Jadi dari fokus itu nanti saya mencoba untuk menggali ide-idenya Bu Rusmi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sama beliau, Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu. Yang terakhir nih Bu ya, menurut Ibu indikator kecapaian dari coaching nanti itu seperti apa Ibu yang Ibu hendakin? Oke, baik. Kalau menurut saya itu coachingnya nanti bisa berjalan sesuai dengan alur tirta, Pak. Kemudian saya bisa mengajak coach untuk menemukan alternatif solusi itu Pak, yang indikator ketercapaian yang saya inginkan gitu Pak. Oke ya. Oke Bu, terima kasih sudah panjang lebar ya di awal sebelum coaching nanti Ibu sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan proses coaching. Semoga apa yang Ibu siapkan ini nanti bisa mempermudah, memperlancar jalannya coaching Ibu dengan Bu Rusmi ya. Dan semoga bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Sekali lagi terima kasih dan sukses nanti untuk coachingnya ya Bu. Amin. Ya. Dan sekali lagi mohon diperkenankan agar saya terus mengamati, membersamai proses coaching nanti Ibu dengan Bu Rusmi. Oke, boleh Pak Dani. Terima kasih sekali Pak Dani. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dani. Ya. Assalamualaikum Bu Desmutri. Waalaikumsalam Bu Rusmi. Monggo silakan duduk Bu Rusmi. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Rusmi pagi ini? Alhamdulillah Bu Desmutri. Bu Desmutri gimana ya kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu Rusmi. Bu Rusmi gimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Ini tadi pas saya kesini anak-anak pada main dengan teman-temannya. Alhamdulillah ya, jadi pekerjaan di rumah sudah selesai ya Bu rumah Rusmi? sudah selesai semuanya. Oke, baik Bu Rusmi. Kita cuman punya waktu sekitar 15-20 menit nih Bu Rusmi. Waktu kemarin kan Bu Rusmi bilang mau ketemu saya gitu kan, untuk menyampaikan permasalahannya Bu Rusmi gitu. Iya, betul-betul. Nah Bu Rusmi, kira-kira apa nih yang Bu Rusmi harapkan dari percakapan kita kali ini Bu Rusmi? Saya pengennya nanti ya saya bisa menemukan, saya berbicara mengenai masalah saya bisa curhat dan ada yang mendengarkan, dan kemudian dari masalah itu semoga ada solusi yang bisa saya lakukan. Oke, jadi Bu Rusmi ingin curhat, kemudian bisa didengarkan permasalahannya, kemudian menginginkan solusi dari permasalahan yang Bu Rusmi hadapi sekarang ini. Betul. Baik Bu Rusmi, kalau permasalahan yang ingin disampaikan Bu Rusmi apa itu Bu Rusmi, coba? Sebenarnya ini sih dari klasik ya, masalah klasik ya Bu ya, jadi tentang pengelolaan waktu saja gitu. Iya. Jadi pengelolaan waktu itu pribadi sih, bukan masalah yang lainnya, tapi ini juga sebenarnya kaitannya dengan proses yang ada di sekolah juga, seperti itu. Iya. Jadi pengelolaan waktu pribadinya Bu Rusmi, dan ini pengelolaan waktunya Bu Rusmi ini berkaitan dengan kegiatan yang di sekolah. Betul, begitu ya Bu Rusmi ya. Jadi kendalanya bagaimana Bu Rusmi? Sebenarnya kendalanya itu mungkin karena saya sendiri yang belum pinter mengelola waktu. Jadi memang karena amanah saya di sekolah itu kan, yang pertama itu kan banyak tugas sekolah itu serasa bertumpuk-tumpuk ya. Belum selesai satu sudah ada tugas lagi dan tugas lagi itu. Jadi dengan deadline pengumpulan tugas gitu ya, untuk tugas sekolah itu yang kadang saya tidak bisa mengejarnya dengan tepat. Nah itu kadang menjadi satu permasalahan tersendiri dengan saya. Belum lagi nanti dengan masalah kegiatan lain, misalnya di keluarga atau aktivitas di kampung, atau kegiatan yang sekarang sedang berlangsung di kelas guru penggerak. Nah itu Bu, iya. Jadi Bu Rusmi ada permasalahan
di sekolah amanah tugasnya banyak Iya. begitu, kemudian tidak bisa mengerjakan sesuai tepat waktu ngaten ya, Nah, kemudian berbenturan juga dengan aktivitas yang di rumah maupun di masyarakat gitu ya Bu Rusmi ya. Kalau Bu Rusmi biasanya itu pada kesehariannya itu Bu Rusmi pengelolaan waktunya bagaimana tuh Bu Rusmi? Kalau pengelolaan waktu ya sebenarnya sama ya dari dulu ya Bu. Saya kan kalau ke sekolah itu kan fingerprint jam 7, keluarnya jam 3 gitu ya. Tetapi kan karena saya di sekolah saya itu kan juga salah satu tim sukses di kelas akhir gitu ya. Iya. Kebetulan saya juga mengajar salah satu ASPD, jadi kan saya terkadang kan harus mengajar pelajaran tambahan juga sampai jam 5 kurang seperempat gitu. Gitu. Iya, Jadi Bu Rusmi itu salah satunya. ya dari jam 7 sampai kadang jam 5 gitu ya baru pulang Iya, rata-rata dari seperti sekolah itu. begitu ya Bu Rusmi. Iya. Jadi itu sebuah kendala atau sebuah permasalahan dari Bu Rusmi. Iya, satu sisi tugas sekolah lain apalagi ini kaitannya dengan visitasi PKKS gitu ya. Kebetulan saya juga dilibatkan dalam tim juga gitu kan. Satu sisi kemarin itu juga deadline pengumpulan soal PAS juga. Kemudian satu sisi juga ini mulai harus mengentri nilai rapot dan sebagainya. Jadi kadang saya jadi kejar-kejaran dengan waktu saya sendiri itu dan kegiatan yang segitu. Padahal ketika saya melakukan itu, saya melihat ada teman saya bisa membagi waktunya dengan tugas yang lebih banyak. Gitu. Iya. Oh, jadi Bu Rusmi masuk banyak sekali nih ya Bu, dari tim SES ASPD, kemudian masuk tim PKKS, kemudian ada ketugasan lain yang memang sudah ya juga penting sama pentingnya juga ya Bu Rusmi ya. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Rusmi teman itu bisa teman satu sekolah ini bisa melakukan itu hal yang sama tapi bisa melakukan itu ya. Nah itu kalau boleh tahu tuh temannya itu bagaimana Bu untuk mengelola waktunya? Kalau teman saya memang kebetulan dia ini ya pengelolaan waktunya saya melihatnya memang dia orangnya konsisten kayak gitu ya. Konsisten ketika dia mendapatkan satu pekerjaan dia selesaikan dulu. Jadi tidak menumpuk-numpuk. Mungkin kalau saya melihatnya saya terbiasa istilahnya itu nantilah kayak gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya ketika semuanya menuntut untuk dikumpulkan segera, jadi bingung saya ini mau yang mana dulu yang mau diselesaikan kayak gitu. Oh begitu. Jadi Bu Rusmi mohon maaf menunda gitu ya, menunda pekerjaan-pekerjaan. Sementara ada teman yang bisa melakukan semuanya dengan tugas yang sama, bisa tepat waktu gitu. Kalau menurut Bu Rusmi, bagaimana dengan pendapat Bu Rusmi tentang pengelolaan waktu dari temannya Bu Rusmi tadi? Apakah Bu Rusmi bisa mengikuti seperti beliau begitu? Kalau itu mungkin bisa ya, tapi kan saya hanya memandang saja gitu ya. Artinya melihat belum mencoba untuk bertanya bagaimana gitu kan. Tapi ketika ada teman yang bisa itu sebenarnya menjadi penyemangat untuk saya untuk bisa. Tapi kenapa saya justru belum bisa memaksimalkannya kayak gitu. Gitu. Jadi menurut Bu Rusmi itu teman bisa, saya seharusnya bisa begitu ya. Gitu ya. Betul, jadi kemungkinan temannya juga punya ini ya Bu, mungkin jadwal ini harus selesai kapan, mungkin seperti itu Bu, bisa jadi kalau memang kalau teman saya itu ada yang memang dia posisinya tidak ada pelajaran tambahan gitu. Jadi mungkin dia bisa memaksimalkan waktu setelah dia pulang sekolah atau malamnya. Nah, sementara kalau saya kan ada amanah dari Senin, Selasa sampai Jumat itu pulangnya jam 5 kurang seperempat dan seperti itu. Jadi sampai rumah nanti sudah capek gitu ya. Dan kadang itu ya
sampai aktivitas rumah tangga pun misalkan kalau ini makan gitu ya udah aja beli gitu. GoFood gitu ya Bu ya. Beli di Yang tangga praktis gitu gitu yang ya. praktis ya. Padahal dulu itu saya itu bisa misalkan masak kemudian mengelola tugas sekolah gitu bisa gitu ya. Nggak tahu kenapa sekarang itu kok jadi semacam kayak kemunduran seperti itu. Dulu bisa, Sekarang tidak bisa lagi. Itu bedanya apa itu Bu? bedanya apa ya? Apa ya dulu? Apa turun semangatnya ini? Iya mungkin ya. Ya, mungkin Kenapa iya karena saya juga merasa beban ngajar saya juga banyak ya. Jadi di semester ini kan saya juga diberi amanah 28 JPL sepekan itu. Sementara dulu kan saya biasanya 24 JPL. Ini 28 JPL itu bagi saya itu luar biasa ngeh apalagi dengan kondisi ruang kelas ya dari lantai 3 turun ke lantai 3 gitu kan satu hal yang kadang itu sudah membuat fisik kelelahan ya sehingga untuk mengejar tadi tugas-tugas yang harus diselesaikan itu jadi terbengkalai. Oke. Kalau dari Bu Rusmi, kira-kira nih yang bisa alternatif supaya bisa mengelola waktu dengan baik kalau dari Bu Rusmi itu kira-kira apa Bu Rusmi? Yang pertama ini ya mungkin yang harus saya benahi ini flashback dulunya itu kalau dulu saya bisa kenapa saya tidak ya. Yang kedua mungkin saya sharing dengan teman-teman yang dia mampu mengerjakan walaupun dia punya amanah yang banyak juga itu menjadi penyemangat untuk saya untuk bisa memberi perubahan pada diri saya. Yang ketiga tentunya ini harus segera merubah karena kalau tetap kondisi seperti ini tetap akan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Saya menunda-nunda kemudian tidak segera menyelesaikannya. Ini kalau ini dibiarkan terus saya nanti malah akan semakin tidak baik kayak gitu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Rusmi ada 3 ya Bu yang alternatifnya. Yang pertama flashback, kenapa dulu bisa melakukan sekarang tidak bisa melakukan gitu ya. Kemudian yang kedua sharing dengan teman yang punya amanah yang sama tapi tetap bisa melakukan kegiatan dengan lancar, dengan baik, tepat waktu gitu ya. Yang kemudian yang ketiga Bu Rusmi tidak akan mencoba tidak menunda pekerjaan gitu ya Bu Rusmi. Nah kalau dari 3 alternatif ini Bu Rusmi yang dalam waktu dekat ini yang bisa Bu Rusmi kembangkan yang mana Bu Rusmi dari 3 tadi? Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 jadi yang tidak menunda pekerjaan itu. Tidak menunda. Oke baik jadi Bu Rusmi punya komitmen untuk tidak menunda pekerjaan gitu ya. Kira-kira kapan itu mau Bu Rusmi laksanakan itu Bu Rusmi? Ya segera mungkin Bu. Segera mungkin. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Rusmi ya. Kemudian apakah ada Bu teman yang bisa menjaga komitmennya Bu Rusmi ini supaya Bu Rusmi itu bisa menjaga semangatnya Bu Rusmi untuk mengelola waktu dengan baik. Kalau teman mungkin ya rekan sejawat itu ya Rekan sejawat itu yang dirasa mungkin secara kedekatan hati itu yang saya bisa curhat dan sebagainya itu dan mungkin saya ingin teman mengingatkan saya ketika saya melakukan hal yang tadi ya penundaan tugas itu. Baik. Jadi Bu Rusmi akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat ya untuk menjaga komitmen Bu Rusmi gitu ya. Dan Bu Rusmi akan mencoba segera melakukan rencananya Bu Rusmi untuk tidak menunda pekerjaan gitu. Saya kira itu hal yang bagus Bu Rusmi, alternatif yang sangat tepat Bu Rusmi, tidak menunda pekerjaan, betul. Jadi Bu Rusmi sudah mendapatkan ini ya Bu Rusmi solusi gitu ya.
Bu Rusmi, apa yang sudah didapatkan Bu Rusmi dari percakapan kita ini, Bu Rusmi? Ya, tentunya saya plong ya Bu Desnutri, saya bisa mencurahkan isi hati saya, ada orang yang mau mendengarkan dan bahkan mungkin memberi solusi, apa maksudnya masukan-masukan yang sebaiknya saya lakukan dan lain sebagainya. Oke, baik ya. Alhamdulillah nih Bu Rusmi sudah menemukan solusi. Saya senang gitu kan Bu Rusmi. Saya berharap bisa ketemu sama Bu Rusmi lagi. Nanti saya pengen mendengar kabar baik dari Bu Rusmi. Mudah-mudahan Bu Rusmi bisa melaksanakan aksinya atau rencana aksinya dengan baik. Kemudian bisa melaksanakan semua kegiatan dengan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Bu Desnutri. Oke, terima kasih Bu Rusmi atas kehadirannya. Saya berharap besok bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali Bu Rusmi. Terima kasih ya Bu Desnutri. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Desnutri. Selamat siang Pak Dani. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu bersama coachnya Bu Rusmi ya. Iya Pak Dani. Secara garis besar menurut saya luar biasa, sudah sangat bagus sekali ya. Namun ada beberapa poin yang perlu saya konfirmasikan, perlu saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching yang tadi dilakukan dengan Bu Rusmi, Bu ya? Ya, baik. Perasaan saya senang Pak Dani karena tadi Bu Rusmi sudah bisa menggali ide-idenya, sudah menemukan ide dari permasalahannya, begitu. Kemudian Bu Rusmi juga sudah mencoba untuk menjaga komitmennya supaya bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Rusmi, begitu Pak Dani. Yang kedua, di catatan saya selama proses coaching tadi, coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach Ibu Rusmi tadi, alhamdulillah sudah sangat baik ya. Satu di antaranya saya mendapati sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dengan tujuan dari coaching. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kuci sendiri, terus mengidentifikasi sekaligus juga menggali potensi dari Koci, dan juga adanya aksi nyata sekaligus juga tanggung jawab untuk melaksanakan aksi nyata dari Koci pun juga sudah muncul pada proses coaching tadi. Dan sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Ibu tentang proses coaching ini ya. Terus yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Desnutri kembangkan ke depannya selama Ibu melakukan coaching gitu ya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya mencoba untuk lebih memahami alur tirta Pak. Jadi dari tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab supaya nantinya pada saat saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi. Itu Pak Dani. Ya. Luar biasa, ini motivasi besar untuk semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Dan satu lagi, indikator apa lagi yang menunjukkan keberhasilan dari coaching yang sudah dilakukan hari ini oleh Ibu? Oke, menurut saya itu tadi kami sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Pak. Iya, kemudian yang kedua, Koci tadi Bu Rusmi sudah menemukan alternatif solusi dari permasalahannya. Itu Pak indikator ketercapaian yang menurut saya itu sebuah keberhasilan gitu Pak. Iya. Oke, Ibu Desnutri, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, sekali lagi apresiasi saya. Selamat dan semoga ini terus kita lakukan untuk perbaikan, peningkatan mutu kualitas pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan saya diberikan kesempatan untuk mengamati, observasi
proses coaching yang dilakukan oleh Ibu pada Bu Rusmi pada hari ini. Ya, Terima kasih Bu Desmutri. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Bu, ketemu di lain waktu ya Bu ya. Insya Amin. Allah. Terima kasih. Amin.